Rutinitas ibu rumah tangga di rumah aja. Hai guys, assalamualaikum, welcome to Day in My Life. Jadi mams, ini tuh adalah video pertama aku di akun ini. Untuk mami-mami yang udah tahu akun pertama aku pasti tahu ya mams, aku tuh udah sering banget bikin VOD di akun sebelah. Tapi untuk di akun ini tuh ini adalah video pertama aku. Karena ini adalah video pertama aku, sebelumnya di sini tuh aku mau memperkenalkan diri. Barangkali di sini tuh ada bunda-bunda yang belum kenal sama aku, dan followers di akun ini tuh ada yang belum kenal sama sekali sama aku, tapi aku yakin di sini tuh kebanyakan mungkin udah kenal sama aku ya mams, karena sebelumnya kita udah berteman di akun yang lama. Tapi karena belum semuanya kenal sama aku, di sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Hai mams, nama aku Lia Widiani Lubis. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, 1 perempuan dan juga 1 laki-laki. Jadi mams, aku ini tuh hanya bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga biasa, dan sebagai seorang ibu tentu saja aku tuh punya banyak banget waktu luang ya mams. Jadi daripada waktu aku tuh terbuang sia-sia dan gak berguna, aku putuskan untuk mengisi waktu luangku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan menjadi seorang konten kreator. Yaps, karena memang cuma itu yang aku rasa bisa aku kerjakan dari rumah aja ya mams untuk saat ini. Karena memang anakku tuh kan masih kecil-kecil mams, jadi nggak mungkin aku kerja keluar rumah. Jadi aku tuh nggak mau gitu ya mams nitipin anakku ke orang terus akunya malah kerja di luar gitu ya. Kayak rasanya tipe yang nggak percayaan aja gitu kalau yang namanya nitipin anak ke orang lain. Jadi guys, gitulah ya, sebagai seorang ibu pasti pengen gitu ya punya banyak cita-cita untuk membahagiakan anaknya, dan sebagai seorang manusia yang normal aku pasti punya planning ke depannya dan juga punya cita-cita gitu ya. Sebagai seorang ibu pasti aku punya rasa dan keinginan untuk membahagiakan anakku dengan uangku sendiri gitu kan mams. Nah, daripada waktuku terbuang sia-sia, maka lebih baik aku membuat konten dan semoga ada rezekinya ya mams di FB Pro ini, amin. Sambil ngobrol di sini tuh aku mau bikin chicken katsu mams. Jadi ini tuh adalah salah satu menu favorit anak gadisku mams. Ini tuh cara buatnya gampang banget dan rasanya tuh nggak pernah gagal ya guys. Untuk bahan-bahannya di sini tuh aku menggunakan ayam filet. Lalu di sini untuk bumbunya di sini aku menggunakan bawang putih. Bawang putihnya tuh aku cincang sampai halus. Kemudian di situ aku juga pakai saus tiram. Kemudian aku pakai ladaku. Kemudian aku pakai kemiri. Lalu aku pakai bawang. Untuk tambahannya di sini aku menambahkan garam dan juga masako untuk penyedap. Oke, semua bahannya udah dimasukin lalu diaduk rata, lalu dibalurkan seperti ini aja ke dalam dagingnya ya guys. Jadi teman-teman, kuncinya untuk membuat ayam katsu ini, irisan dagingnya ini tuh nggak boleh terlalu tebal dan juga nggak boleh terlalu tipis. Karena kalau irisan dagingnya terlalu tebal, dikhawatirkan nanti di saat proses penggorengan ayamnya itu nggak matang sampai ke dalam ya guys. Jadi teman-teman di sini itu usahakan untuk mengirisnya sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Aduh, udah kayak Saipul Jamil ya. Jadi mams, di sini tuh yang sedang-sedang aja gitu yang irisnya, jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis banget. Lalu kemudian dibalurkan ke bawang putih yang sudah kita kasih bumbu marinasi tadi. Oke, di sini kita marinasi dulu. Lalu di sini tuh tipsnya didiamkan selama 1 jam ya mams, dan kalau bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Oke, di sini tuh ceritanya udah selesai 1 jam ya mams. Ini tuh dipercepat, jadi ceritanya udah 1 jam aja gitu ya. Tadi tuh ayamnya udah aku tunggu udah 1 jam. Lalu sekarang aku mau bikin tepungnya ya mams untuk melapisi ayam kita tadi. Jadi di sini tuh aku menggunakan tepung terigu mams, dan di sini tuh aku menggunakan 6 sendok makan tepung terigu kurang lebih ya. Itu tuh aku kira-kira aja guys, ilmu kira-kira. Pokoknya emak-emak tuh pasti jago ya menggunakan ilmu kira-kira. Nah, di sini tuh setelah aku menyiapkan tepung terigunya, kemudian di situ aku campurin dengan garam dan juga air ya guys, untuk membuat ayamnya itu nempel gitu ya, supaya nempel gitu ke tepungnya, ke tepung panirnya. Setelah tadi dimasukkan ke dalam tepung terigu, lalu digulingkan ke tepung panir, lalu kemudian digeprek-geprek gitu ya guys, supaya nempel sempurna di tepung panirnya. Lalu di sini tuh lanjut ke proses penggorengan. Waktu aku ngepungin tadi guys, aku tuh lupa banget karena kemarin tuh aku sempet live di akun ini. Jadi ya gitu ya, aku lupa di saat proses
menepunginya aku tuh lupa untuk ngevideoin, jadi nggak apa-apa, mohon maaf ya guys. Pokoknya nyemplunginya juga gampang banget, cuma dimasukin gitu aja daging ayamnya ke dalam tepung terigu, lalu digulingkan ke tepung panir. Nah setelah selesai jadinya seperti ini ya guys, lalu tinggal digoreng deh sesuai selera kematangannya. Nah teman-teman, di sini tuh kalau kita menggoreng itu harus diusahakan dengan api yang kecil ya guys, karena kalau menggunakan api yang besar nanti dikhawatirkan bagian dalam ayamnya itu belum mateng guys. Jadi sebisa mungkin apinya itu kecil, sekecil-kecilnya ya, supaya luar dan dalamnya mateng secara sempurna. Nah kalau udah mateng langsung dibalik aja ya guys, jangan sampai kematangan juga, jadinya nanti gosong dan nggak enak gitu kan. Nah di sini tuh jadinya lumayan banyak banget ya guys, padahal tadi tuh ayamnya cuma setengah kilo. Jadi di sini tuh jadinya itu sekitar 13 potong gitu guys. Nah kalau untuk aku di sini tuh bisa aku gunakan sampai 3 hari 3 kali masak gitu ya, karena memang aku dan suami dan anak-anak tuh suka mams, jadi cukuplah untuk 3 kali goreng gitu ya. Nah ini tuh aku gorengnya sekali aja guys, karena memang takutnya nanti kebanyakan juga nggak ada yang makan. Nah untuk sisanya nanti bakal aku masukin ke dalam kulkas, jadi besok-besok kalau mau tinggal ngegoreng aja. Masya Allah tabarakallah, nggak berasa udah mau matang aja nih ayam katsunya aku. Ini tuh tinggal diiris-iris aja lalu dimasukkan ke dalam piring guys. Dimakan kayak gini aja juga udah enak, dijadikan lauk juga enak, dijadikan cemilan juga enak. Teman-teman udah pernah ada yang nyoba ini di rumah? Kalau udah komen di bawah ya. Oh ya mams, nggak berasa nih udah mau selesai aja videonya, dan di sini tuh masakan aku udah mateng ya mams. Di sini tuh masih ada sisanya, jadi mau langsung aku tempatin aja ke dalam tupperware gitu. Nah ini tuh bakal aku simpen ke dalam freezer guys supaya lebih awet ya. Kalau biasanya di tempat tertutup seperti ini tuh bertahan sampai 3 bulan guys. Jadi lumayan banget ya, kalau kita lagi mager kita tinggal goreng aja. Pokoknya membantu banget deh, meringankan pekerjaan rumah tangga menurut aku. Jadi kalau membuat ayam seperti ini tuh aku biasanya bikin untuk 2 atau 3 kali masak gitu ya guys, tapi nggak terlalu banyak juga karena memang takutnya nanti kelamaan jadi kurang fresh gitu ya. Tapi kalau aku lagi rajin, aku biasanya bikin banyak lalu aku masukin ke dalam freezer aja supaya lebih awet. Kan seperti ini aja dijamin anak-anak tuh bakalan jadi doyan banget guys. Buat teman-teman yang belum pernah nyobain bikin ini, silahkan dicoba di recook. Kalau misalnya anak-anaknya suka, tag aku ya. Mari kita lanjut. Gak berasa ya mams, ini tuh udah 7 menitan aja teman-teman nemenin aku. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton. Kalau ada kritik dan saran tolong tulis aja di kolom komentar. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum.